Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Savio. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin. Kali ini saya akan mengganti LCD Infinix Smart 10 yang kondisi layarnya gelap seperti ini ya. Kita langsung saja mengeksekusinya. Kita akan melepas untuk SIM-nya terlebih dahulu ya. Kita lepas SIM tray-nya, kemudian kita akan melepas tutup belakang atau backdoor-nya ini. Untuk melepas atau membuka tutup belakangnya ini kita harus menggunakan blower up seperti ini ya. Kita bisa menggunakan blower uap atau menggunakan hair dryer atau menggunakan separator LCD atau bisa menggunakan hood gun atau heat gun atau alat manas apapun ya. Pasti alat manas ini digunakan untuk mempermudah pengangkatan tutup belakangnya. Kalau kita tidak ada alat panas, kita bisa menggunakan cairan yang berupa glue remover, cairan glue picker, cairan thinner yang kita teteskan di pinggir-pinggirnya guna mempermudah pengangkatan tutup belakangnya. Seperti ini ya contoh cairannya tadi. Dan kita akan mencari celahnya dengan menggunakan silet seperti ini. Setelah celahnya ketemu, kita akan menyisir dengan menggunakan mika yang bekas tempered glass atau mika bawaan LCD yang kita sisitkan pelan-pelan saja di sekitar pinggir-pinggirnya ini. Dan kita bisa menetesinya lagi dengan menggunakan glue remover atau glue picker atau cairan thinner. Kita akan menetesinya sedikit demi sedikit sampai bisa terlepas dengan sempurna. Setelah tutup belakangnya terlepas, kita lanjutkan dengan pelepasan baut-bautnya. Kita akan melepasi baut-bautnya ini satu persatu. Sambil menunggu, alangkah baiknya jika teman-teman bantu menekan tombol like dan subscribe-nya. Apabila sudah, terima kasih, semoga dimudahkan segala urusannya. Apabila belum juga terima kasih, semoga juga dimudahkan segala urusannya. Semoga juga dimudahkan dalam menekan tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Dan kita lanjutkan dengan pelepasan bezelnya. Kita bisa melepas bezelnya ini ya menggunakan mika yang tadi juga. Kalau kita mempunyai kuku jari, kita bisa juga menggunakan kuku jari. Kita lepas pelan-pelan saja. Bisa menggunakan mika yang tadi atau menggunakan kuku jari seperti ini. Jangan langsung ditarik karena di sini ada fleksibel fingerprintnya. Kita lepas terlebih dahulu untuk fleksibel fingerprintnya ini. Dan kita lepas untuk soket baterainya, kemudian kita lepas untuk soket LCD-nya serta soket papan bawahnya. Dan di sini kita lanjutkan dengan percobaan layar LCD yang baru. Kita pasang untuk soket LCD-nya serta soket papan bawahnya ini. Kita pasang soket baterainya, kemudian kita nyalakan handphonenya. Setelah handphone menyala, kita akan menunggu sampai handphone ini masuk ke menu utamanya. Setelah handphone menyala dan masuk ke menu utamanya ya, kita akan mencoba fungsi LCD dan touchscreen-nya. Kita akan mencoba terlebih dahulu untuk kontrasnya. Kita redupkan, kita terangkan untuk kontrasnya ini. Dan kita juga bisa masuk ke menu pengetikan seperti ini ya. Kemudian kita ketik-ketikan satu persatu huruf dan angkanya dengan jari telunjuk seperti ini untuk meyakinkan fungsi touchscreen-nya. Bagian pengetikannya ini berjalan dengan normal semuanya. Atau kita bisa menahan dan menekan salah satu icon seperti ini. Kemudian kita geser-geserkan sampai melewati semua area LCD-nya. Kita bisa meyakinkan semua area LCD-nya ini terlewati icon yang telah kita geser-geserkan ini. Dan kita coba masuk ke menu perekam suara ya. Kalau ingin mencoba untuk merekam suara kita rekam suara kita. Kalau ada garis-garisnya panjang seperti ini ya, berarti fungsi mikrofonnya berjalan dengan normal.
karena ada jalur ke bawahnya yang menuju papan bawahnya yang berfungsi, biasanya ada 3 fungsi paling tidak. Ada fungsi sound atau speaker buzzer, yang kedua adalah fungsi mikrofon, yang ketiga adalah fungsi cas ya. Dan ini kita coba untuk pengecasannya juga. Kita coba ya untuk meyakinkan pengecasannya ini berjalan dengan normal. Setelah kita yakinkan semuanya normal, kita bisa menekan tombol on off-nya, kita matikan, kita hidupkan, kita matikan, kita hidupkan. Untuk meyakinkan fungsi lampunya juga berjalan dengan normal, dan kita matikan infonya. Dan kita tunggu handphone sampai mati, benar-benar mati. Kita lepas untuk soket baterainya, kemudian kita lepas untuk soket LCD-nya dan soket papan bawahnya. Dan kita bisa lanjutkan untuk bagian LCD-nya ini ya, LCD yang baru kita bisa merapikan terlebih dahulu. Kita akan melepasi plastik-plastiknya ini. Kalau ada plastik yang menutupi seperti ini, kita lepas ya, tergantung LCD-nya masing-masing ya. Biasanya ada yang menutupi, terutama untuk bagian kameranya ini jangan sampai tertutup ya. Dan untuk bagian fleksibel ini yang ada double tipnya ini kita lepas saja, dan kita pasangkan di frame LCD-nya agar fleksibelnya bisa terpasang seperti ini, agar tidak bergerak ke sana kemari ya. Dan kita lanjutkan untuk memberikan panas pada layar LCD-nya guna mempermudah pengangkatan LCD-nya. Di sini saya menggunakan separator LCD, bisa juga menggunakan blower uap, head dryer atau outgun atau heat gun atau alat panas apapun ya. Yang pasti alat panas ini digunakan untuk mempermudah pengangkatan LCD-nya serta mempermudah pengangkatan baterainya. Bisa juga menggunakan cairannya tadi, cairan glue remover atau cairan glue picker atau menggunakan cairan thinner seperti ini ya, yang bisa kita teteskan di pinggir-pinggir baterainya, karena kita akan melepas baterainya terlebih dahulu. Setelah kita tetesi cairan tadi, kita bisa melepasnya dengan menggunakan penyungkil lah, penyungkil apapun ya, yang pasti jangan berbentuk lancip. Kita cari yang tumpul seperti ini, pipih, dan terbuat dari apa saja ya, dari mika atau dari seng atau dari besi, terserah aja. Yang pasti jangan lancip yang bisa menusuk baterainya, dan itu bisa membahayakan ya. Kalau baterainya tertusuk bisa keluar asapnya atau kebakar baterainya. Kita lepas baterainya pelan-pelan saja sambil dikasih cairan tadi agar mempermudah pengangkatan baterainya sampai bisa terlepas dengan sempurna untuk baterainya. Kalau ada lipatan-lipatan sedikit di baliknya, kita rapikan terlebih dahulu ya, karena kita melepasnya juga mengusahakan agar tidak ada lipatan yang berlebihan pada baterainya. Dan kita lanjutkan untuk pelepasan layar LCD-nya yang tadi. Untuk melepas layar LCD-nya kita juga bisa menggunakan silet seperti ini untuk mencari celahnya. Kemudian kita bisa menyisir dengan menggunakan mika yang tadi juga, mika bekas tempered glass atau mika bawaan LCD atau mika apapun ya. Yang pasti bentuk pipih yang bisa untuk menyisir LCD-nya sampai bisa terlepas dengan sempurna seperti ini. Kemudian kita lanjutkan dengan membersihkan bekas-bekas lem yang menempel di pinggir-pinggir body frame-nya ini sampai sebersih-bersihnya. Kalau dirasa kamera depannya ada debunya atau kotor ya, kita bisa membersihkannya dengan cutter band atau menggunakan khusus pembersih kamera yang ada dengan seperti karet gitu, khusus pembersih kamera. Dan kita lanjutkan dengan meletakkan body frame-nya ini di tempat yang datar seperti keramik atau kaca ya, untuk mengukur apakah body frame ini mengalami bengkong atau tidak. Apabila dia mengalami bengkong, yang kita luruskan terlebih dahulu sampai selurus-lurusnya ya sebisa mungkin. Kalau tidak mengalami bengkong, kita lanjutkan dengan proses selanjutnya. Di sini kita pasang terlebih dahulu untuk untuk LCD-nya ini untuk mengukur apakah LCD-nya ini bisa terpasang plug dan sempurna di body frame-nya. Kalau memang belum bisa terpasang plug dan sempurna ya kita rapikan terlebih dahulu untuk body frame-nya ini, apa yang menghalangi untuk LCD-nya. Kalau memang sudah terpasang plug dan sempurna waktu kita coba tadi, berarti kita lanjutkan di proses selanjutnya. Di sini kita kasihkan lem terlebih dahulu di pinggir-pinggirnya seperti ini. Kita kasihkan lem secara menyeluruh merata dan secukupnya di pinggir-pinggir body frame-nya ini. Dan perlu diperhatikan untuk bagian atas ini, karena di sini ada bagian sensornya ya, untuk dihindari saja agar tidak dikasihkan lem secara berlebihan ya, agar tidak tertutup ya untuk bagian sensornya. Dan kita lanjutkan dengan pemasangan layar LCD-nya. Kita yakinkan fleksibelnya telah masuk secara sempurna, baik fleksibel yang panjang dan yang pendek ya. Dan kita pasang terlebih dahulu dari bawah ke atas. Kita yakinkan dia terpasang dengan plug dan sempurna. Kita presisikan, kita senterkan antara kanan dan kiri, atas dan bawah. Kemudian kita akan menahan sementara dengan menggunakan karet, dengan menggunakan isolasi, atau dengan menggunakan penahan LCD ya, terserah saja. Kalau menggunakan karet ya secukupnya saja seperti ini.
Di sini saya kasihkan karet itu sekali-sekali saja ya, tidak saya lipat-lipat. Di sini kelihatan sedikit banyak, tapi sebenarnya ini tidak saya lipat-lipat, jadi kendor-kendor saja ini karetnya ini. Ya pasti karet ini tidak untuk mempressing secara berlebihan ya, digunakan hanya untuk menahan sementara sampai dirasa lem itu kuat dan kering. Dan kita akan menunggu kurang lebih sekitar 30 menit sampai dirasa lem itu kuat dan kering. Setelah dirasa lem itu kuat dan kering ya, kita lepasi semua karetnya seperti ini. Kemudian kita lanjutkan dengan merapikan bagian fleksibelnya ini. Kita akan masang terlebih dahulu untuk soket LCD-nya, kemudian kita rapikan untuk fleksibelnya. Dan kita rapikan juga untuk soket yang menuju papan bawahnya ini. Kita yakinkan dia terpasang dengan plug dan sempurna juga untuk soketnya ya. Kemudian kita rapikan juga untuk fleksibelnya. Kita lanjutkan dengan memberikan double tip pada baterainya ya, di framenya ini, agar baterainya ini terlem ya, atau terpasang dengan sempurna, agar tidak bergerak. Di sini kita kasih double tip karena double tipnya sudah hilang atau tidak menempel lagi. Jadi kita tambahin double tip di situ agar tidak bergerak lagi untuk baterainya. Kemudian kita yakinkan semuanya ya terpasang dengan plug sempurna. Kita yakinkan lagi soket-soketnya, soket LCD, soket papan bawah tadi terpasang dengan sempurna. Jangan sampai ini ya kendor atau mudah terlepas. Dan kita pasang lagi untuk soket baterainya juga. Kita pasang, ini adalah soket fingerprintnya. Kita yakinkan dia terpasang dengan sempurna ya. Kita rapikan semuanya. Kita yakinkan semua untuk tombol-tombolnya ketika kita pasang bezelnya kembali ini bisa terpasang dengan sempurna juga. Dan kita akan menyalakan handphonenya. Dan kita akan melanjutkan dengan membersihkan bekas-bekas lem yang menempel di pinggir-pinggir body frame-nya ini atau pinggir-pinggir LCD-nya ini sampai sebersih-bersihnya ala kadarnya ya. Dan kita coba memanggil ya untuk melihat fungsi-fungsi yang lainnya juga. Kita meyakinkan fungsi yang lainnya juga berjalan dengan normal ya. Untuk volumenya dan sebagainya kita yakinkan berjalan dengan normal untuk semuanya. Dan kita pasang kembali untuk baut-bautnya ya. Kita pasang satu persatu untuk bautnya. Dan kita kasihkan lem kembali juga untuk penutup belakangnya. Di sini saya menggunakan lem berwarna putih, boleh juga menggunakan hitam ya. Kalau ada lem berwarna bening seperti ini, kita pakai yang bening saja untuk tutup belakangnya. Dan kita pasang untuk tutup belakangnya atau backdoornya ini ya. Kita pasang, kita plak-plakan, kita presisikan ya. Dan kita bersihkan kalau ada lem-lem yang berlebihan di pinggir-pinggirnya. Dan kita lanjutkan dengan pemasangan tempered glassnya ya. Karena di sini kita masih ada plastik segelnya, jadi tidak perlu dibersihkan untuk layarnya. Kalau ingin dibersihkan kita menggunakan pembersih bawaan tempered glassnya ya. Ada yang nomor 1, nomor 2 kita bersihkan. Karena di sini masih ada plastiknya tadi, segelnya, bawaan LCD-nya. Jadi langsung kita tarik aja plastiknya, kemudian kita pasang untuk tempered glassnya langsung. Kita yakinkan aja di sini terpasang di titik senternya antara kanan kiri, atas dan bawah. Kalau memang tidak pas ya seperti ini pemasangannya, kalau tidak pas ya kita lepas lagi untuk TG-nya, kemudian kita senterkan lagi. Kita yakinkan dia terpasang dengan sempurna ya. Dan kita coba lagi fungsi LCD dan touchscreen-nya. Kita yakinkan fungsi LCD dan touchscreen-nya ini berjalan dengan normal. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.